Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 5. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat libur sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Apakah kalian juga sama seperti Udin? Ketika libur sekolah, kalian meluangkan waktu untuk menggambar? Masih ingatkah langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat kembali melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Misalnya Udin itu ingin menggambar cerita si Pitung. Yang kedua, mempelajari cerita tersebut. Mempelajari cerita si Pitung itu bagaimana. Lalu, mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan silat. Dua teman si Pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter kompeni yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Lalu setelah kalian mempelajari karakternya, kalian mempelajari alur cerita sederhana tentang si Pitung. Inilah alur cerita tentang si Pitung. Yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat, gemar berlatih silat bersama teman-temannya, dan gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang dibuat. Nah, ini menggambarkan bahwa Pitung rajin mengaji dan silat. Dia memakai kopiah atau namanya teman-teman, peci atau kopiah, menandakan bahwa ia suka mengaji. Lalu dia juga memberi atau bergaya seperti ingin memukul. Nah, itu kan contoh dari si Pitung yang suka mengaji dan silat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan. Yang pertama, alat dan bahan, sketsa gambar, dan menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Setelah Udin menggambar satu gambar ini, lalu Udin menggambar lagi seperti ini. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Nah, ini ada gambar si Pitung dan temannya yang sedang berlatih silat. Si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan kompeni. Nah, di sini ada kompeni, lalu si Pitung menghajarnya atau membela negaranya. Nah, seperti itu. Cerita atau tulisan di bawahnya itu kan sama dengan gambarnya ya, teman-teman. Lalu Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin juga ingin bela diri badannya itu menjadi sehat. Karena dengan bela diri itu badan kita sehat loh, teman-teman. Badan kita mengeluarkan keringat, kita menjadi gerak, aktif. Nah, semua organ tubuh menjadi kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contoh, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh,
terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan otot yang lain. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antara jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam. Kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Nah, di sini pada bacaan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus rajin-rajin berolahraga dan jangan terlalu stres ya teman-teman. Kalian sesekali ketika kalian merasa lelah, kalian bisa beristirahat. Atau mungkin kalian butuh hiburan, kalian silahkan berlibur. Nah, seperti itu. Kita harus menjaga tubuh kita. Sudahkah kalian olahraga hari ini? Berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentunya dapat kamu buat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Seperti contoh berikut. Nah, misalnya serangan jantung. Serangan jantung itu akan mengakibatkan rusaknya otot jantung. Nah, buatlah diagram alur terhadap penyakit lainnya yang dapat mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia. Tuliskan alur diagram tersebut pada kolom berikut ini.
Nah, misalnya saja ini ada pada halaman 126 ya, yang atas itu. Misalnya Kak Wafik di sini ambil penyakit sklerosis. Apakah kalian tahu apa itu penyakit sklerosis? Ada yang tahu? Ya, itu adalah suatu penyakit saat sistem kekebalan tubuh menggerogoti lapisan pelindung saraf. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Pengerasan nadi menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. Nah, langsung saja seperti ini ya teman-teman. Pertamanya itu pembuluh darah nadi membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Namun, terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh nadi tersebut. Akibatnya, terjadi pengerasan pembuluh nadi. Setelah pembuluh nadi mengeras, yang terjadi adalah aliran darah menjadi terganggu. Nah, ketika aliran darah menjadi terganggu, disitulah akan timbul penyakit sklerosis. Nah, seperti itu ya penjelasan dari Kak Wafik. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kurang paham tentang penyakit sklerosis. Kalian bisa mencarinya di buku-buku atau mungkin di majalah atau mungkin di internet ya. Keterangan lebih lanjut tentang sklerosis. Lalu manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Semisal ada seorang penjahat atau mungkin perampok. Nah, kalian di situ mempunyai ilmu bela diri. Nah, kalian bisa melawannya. Nah, namun kalian itu tidak boleh menghabisi pelawan tersebut, tidak boleh menghabisi perampok tersebut. Kalian hanya memberi pembelajaran kepada perampok tersebut, lalu kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jadi kalian tidak boleh main hakim sendiri, seperti itu. Manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan berlatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai atau melukai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki sikap rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan.
menghormati teman, guru, dan orang lain, termasuk lawan, merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pantun, teman-teman. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Nah, ini termasuk pantun yang nasihat ya, menasihati kita tentang pentingnya menghormati sesama, apalagi menghormati guru, orang tua. Nah, seperti itu. Cermati pantun di atas. Apakah hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini, hikmahnya apa? Pertanyaan kedua itu termasuk jenis pantun apa? Dan pertanyaan ketiga, kita mendapat tugas untuk membuat pantun yang hampir sama dengan pantun tadi. Nah, ada 3 pertanyaan ya di sini, teman-teman. Kita akan menjawab yang pertama, hikmahnya adalah untuk menghormati dan patuh kepada guru juga orang tua. Itu hikmahnya. Sedangkan jenis pantun tadi adalah pantun nasihat pendidikan. Kalian tulis pantun nasihat gitu saja sudah benar kok, teman-teman. Nah, di sini Kak Wafik membuat pantun nasihat. Lebih terang sembunyi di bilik, gelap sembunyi di gua. Kalau kamu anak baik, hormati guru dan orang tua. Mari kita hormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudahkah kamu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah tubuhmu? Bagaimana upaya yang sudah kamu lakukan? Nah, upaya yang sudah saya lakukan adalah dengan memakan makanan sehat, olahraga secara rutin, menghindari kebiasaan merokok, serta tidak begadang. Nah, di sini Kak Wafik sebutkan banyak ya. Namun ketika kalian ingin menyebutkan sampai koma ini saja, itu tidak apa-apa, boleh teman-teman. Namun ketika kalian ingin menyebutkan semuanya, itu lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.